al-ikram wal muhabbah. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami tidak membawa wasiat kepada diri sendiri, juga kepada kaum muslimin sekalian. Marilah meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan iman dan takwa itu bisa menuai hasil bahagia mulai dari dunia sampai akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hubungan beberapa hari lagi kita akan sampai ke satu waktu yang sangat kita muliakan dan dimuliakan dalam agama kita Islam, yaitu Idul Fitri, Idul Kurban atau Idul Adha. Insya Allah pada hari Rabu jatuh Idul Kurban atau Idul Adha. Bagi seluruh umat Islam disuruh untuk melaksanakan ibadah kurban, baik yang sudah pernah berkurban ataupun yang masih belum pernah berkurban. Karena seluruh ibadah kurban tidak ada habisnya selama kita mampu di dalam melaksanakan. Banyak memang cerita-cerita di luar sana bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kurban itu lagi, berarti kurban kita telah selesai. Sebenarnya tidak begitu. Ibadah kurban tidak pernah selesai. Sedaya mampu sekali lagi. Lalu apa sebenarnya hukum daripada ibadah kurban? Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi berpendapat ibadah kurban hukumnya sama dengan ibadah haji, yaitu wajib satu kali seumur hidup. Yang kedua dan yang ketiga sunnah muakkadah. Berasal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Maka lahu sa'atu falam yuwahhi faliyamut insya'a yahudiyyah wa insya'a nasraniyah." Siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban namun tidak mau melaksanakan ibadah kurban, maka apabila dia meninggal, maka matinya mati Yahudi atau mati Islam. Berbalikan dengan hadis yang sama pada masalah ibadah haji, maka dalam satu falam yahud faliyamut insya'a yahudiyyah wa insya'a nasraniyah. Siapa yang mampu berhaji namun tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka apabila dia meninggal mati Yahudi atau mati Nasrani. Menggantikan hadis yang dua ini, maka Imam Hanafi berpendapat hukum berkurban dengan hukum haji sama, yaitu
wajib satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Yang kedua dan yang seterusnya baru kedudukannya sunnah. Imam Syafi'i berpendapat tidak ada kewajiban kecuali memang yang kita sendiri mengangkatnya menjadi wajib, yaitu dengan berdasarkan ataupun kita berdasar untuk melakukan ibadah kurban. Juga berdasar dari hadis baginda Rasulullah SAW, kutiba alayya al-tahrim wa laisa biwajibin, diwajibkan atas kurban namun tidak wajib atas kamu. Maka Imam Syafi'i berfatwa wajib berkurban bagi baginda Rasulullah SAW, tetapi sunnah muakkad kifayah bagi umat Muhammad. Apa makna sunnah muakkad kifayah? Kita berusaha minimal satu di antara kita satu keluarga ada yang berkurban. Inilah makna kifayah. Muakkadnya setiap kita sunnah berkurban. Kita 5 orang dalam satu rumah tangga, maka kita dituntut berkurban masing-masing 5 orang, tapi tetap tuntutan sunnah. Ketika kita tidak mampu tidak mampu minimal berusaha satu orang di antara kita melakukan ibadah kurban. Inilah makna kifayah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sekiranya kita memang sama sekali tidak mampu, mungkin ekonomi kita sangat rendah, hasil pencarian kita sangat minim, maka sama sekali tidak boleh niat berkurban hilang dari hati. Kita tidak boleh punya prinsip bahwa sunnah muakkadnya hukum kurban. Tak usah pun aku berkurban tak apa-apa, apalagi aku tak punya itu. Tidak ada masalah. Tidak boleh begitu. Walaupun kita belum pernah berkurban karena keadaan ekonomi yang sangat, maka hasrat, cita-cita, kosa, maksud, niat dalam hati harus atau mesti ada di dalam hati kita untuk melaksanakan. Sama dengan ibadah haji, semiskin apapun kita tidak boleh putus asa dan untuk melaksanakan. Soal berangkat atau tidak itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita ada niat dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji. Kapan masa dan waktunya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu apa faedah? Apa manfaat dari kita melaksanakan ibadah kurban? Supaya ada nanti kendaraan kita menuju alam surga. Rasul bersabda, "Asyiku wa hayakum fa innaha as-sirati ma'ruf." Bersabda, demungkan, baguskan kurbannya, karena dia nanti akan menjadi kendaraan di atas surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkomentar, ketika orang yang berkurban di dunia dengan ikhlas nanti bangkit di alam kubur, bangkit dari alam kubur telah ada kendaraan yang menunggunya berupa
hidungnya dari emas, matanya dari mutiara, tanduknya dari emas. Tidak pernah dilihat sebab itu binatang sebelumnya. Semakin banyak kita bertobat, maka semakin baik. Orang yang 2 kali bertobat lebih jauh perjalanannya daripada 1 kali. Yang 5 kali lebih indah daripada yang 4 kali. Yang 8 kali lebih bagus daripada yang 7 kali. Bukan berarti beberapa kali kita bertobat akan mendapat kendaraan yang baik, tetapi banyaknya kita bertobat adalah memperhatikan kendaraan. Lalu orang yang bangkit ini berkata, kamu ini siapa? Binatang itu menjawab, aku inilah Tuhanmu yang engkau bertobat ketika di atas dunia. Maka hari ini aku akan menjadi kendaraan. Maka naiklah. Maka orang itu pun naik dan dibawa ke bawah tanah menunggu masa tibanya bersama dan masuk surga. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan kalau kita yang mampu bertobat ternyata tidak bertobat di waktu hidup kita di dunia, alangkah menyesal kita nanti di hari. Kenapa? Karena perjalanan dari tempat kita berlari menuju bersama itu masih menuju bersama, belum menuju di sana. Itu perjalanan 40 hari tidak berhenti. 1 hari di akhirat 1000 hari di dunia. Berarti kalau kita kali perjalanan 40.000 tahun, kita akan berjalan dari tempat berlangsung sejarah menuju kehisapan perhitungan amal. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita semua bersemangat untuk melakukan ibadah kurban, walaupun tidak setiap tahun, minimal pernah kita berkurban walaupun 1 kali sebelum ajal menjadi. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil